Mari jujur, saat orang mendengar nama Sudan Selatan, hal pertama yang sering muncul di pikiran adalah perang, kekacauan, ketidakstabilan politik, dan kemiskinan. Dan ini bukan hanya anggapan sebagian orang. Hampir kita semua pernah melihatnya seperti itu. Padahal, Sudan Selatan adalah negara yang memiliki sejarah, budaya, dan daya cipta yang sangat kaya. Di negara termuda di dunia ini, sapi bukan sekadar hewan. Sapi adalah mata uang, identitas, status sosial, ikatan spiritual, dan juga sandaran emosi dalam waktu yang sama. Nilai seorang laki-laki, hubungan sosialnya, pernikahannya, bahkan namanya, bisa terhubung langsung dengan jumlah sapi yang ia miliki. Saat seorang pria ingin menikahi seorang wanita, ia tidak memberikan uang tunai, perhiasan, atau tanah kepada keluarganya. Ia memberikan sapi, dan jumlahnya bukan sedikit. Kita sedang membicarakan mahar yang bisa mencapai hingga 300 ekor sapi. Ketika sebuah keluarga menerima sapi sebagai mahar pengantin, hewan-hewan itu sering dibagi ke berbagai wilayah, lalu diberikan kepada kerabat dan keluarga besan di banyak bagian negara. Karena Sudan Selatan adalah wilayah tempat kekeringan, banjir, dan perampasan ternak terus terjadi dari waktu ke waktu, menyebarkan kekayaan ke banyak lokasi. Berarti satu bencana tidak akan langsung menghancurkan semuanya. Jika satu daerah mengalami serangan besar atau kekeringan parah, keluarga itu bisa meminta kembali sapi yang menjadi hak mereka dari keluarga besan di daerah yang lebih aman. Sapi-sapi itu bekerja seperti rekening bank yang hidup, bergerak, dan tersebar di seluruh wilayah agar tetap kuat menghadapi bencana. Beberapa wilayah terpanas di dunia berada di kawasan Sudan yang lebih luas, yaitu Sudan dan Sudan Selatan. Karena itu, cuaca di sana umumnya panas hampir sepanjang hari. Kondisi ini membuat orang perlu memakai pakaian yang ringan dan longgar agar tubuh mendapat cukup sirkulasi udara. Secara tradisional, biasanya hanya bagian pribadi yang ditutupi. Tidak aneh melihat remaja berjalan dan bermain dengan nyaman tanpa banyak pakaian. Setiap pagi, di tengah masyarakat Mundari di Sudan Selatan, para penggembala memulai hari mereka dengan membersihkan gigi memakai batang kayu. Setelah itu, mereka menyiramkan air kencing sapi yang masih hangat dan segar langsung ke atas kepala mereka. Sebelum kamu bereaksi, mari lihat penjelasan ilmiahnya, karena disinilah hal ini menjadi sangat menarik. Ini bukan dilakukan karena putus asa atau karena tidak punya pilihan lain. Ini dilakukan karena memang memberi hasil. Air kencing sapi yang masih segar dan hangat bisa berfungsi sebagai zat antiseptik dan anti jamur yang kuat. Di lingkungan Sungai Nil Putih, tempat parasit dan penyakit kulit terus menjadi ancaman, dan air bersih tidak selalu tersedia sepanjang waktu. Air kencing hangat menjadi solusi steril yang mudah didapat untuk membersihkan kulit dan mencegah ruam serta infeksi. Amonia dalam cairan itu bekerja sebagai bahan pemucat alami. Seiring waktu, warnanya perlahan mengubah rambut penggembala dari warna gelap alaminya menjadi jingga, kemerahan yang terang dan mencolok. Rambut oranye bagi penggembala, Mundari adalah tanda kebanggaan, penanda visual identitas mereka, dan bukti komitmen harian terhadap cara hidup mereka. Jadi, lain kali seseorang berkata bahwa perawatan tubuh harus datang dari botol yang dibeli di toko. Ingatlah masyarakat Mundari. Tapi saya penasaran dengan reaksi kamu. Kalau kamu punya kesempatan mencoba spa amonia ala Mundari satu kali saja, apakah kamu akan melakukannya? Tulis ya jika kamu cukup berani mencobanya. Atau tidak jika kamu merasa lebih baik menolak dengan halus. Kalau kamu berjalan melalui desa suku Dinka atau Nuer di Sudan Selatan, kamu mungkin akan merasa seperti masuk ke versi lain dari spesies manusia, suku Nilotik. Di Sudan Selatan, termasuk kelompok manusia tertinggi yang pernah tercatat di bumi. Tinggi rata-rata pria Dinka sering disebut lebih dari 6 kaki, dan banyak orang bisa mencapai 6 kaki 7 inci, atau bahkan lebih. Jadi, apa rahasianya? Faktor genetik memegang peran utama dalam membentuk ciri fisik suatu populasi, dan Dinka bukan pengecualian. Selama banyak generasi, gen yang terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan menjadi semakin umum dalam populasi Dinka, sehingga rata-rata tinggi badan mereka lebih besar dibanding banyak kelompok etnis lainnya. Pola makan juga memberi dukungan yang sangat penting. Para penggembala Dinka dan Nuer mengandalkan makanan yang hampir seluruhnya dibangun dari susu dan yogurt. Pria dan anak laki-laki meminum beberapa liter susu segar setiap hari.
Bahkan para penggembala akan mengisap susu langsung dari ambing sapi untuk mendapatkan asupan gizi sebanyak mungkin. Namun pola makan mereka tidak berhenti di sana. Darah sapi juga rutin dikonsumsi. Darah itu diambil dari leher hewan dengan teknik yang hati-hati dan terlatih. Tanpa membunuh atau melukai sapi secara serius, darah tersebut memberi zat besi, protein, dan vitamin penting yang melengkapi pola makan berbasis susu dan ikut mendukung perkembangan fisik luar biasa dalam masyarakat ini. Dua nama yang mungkin sudah kamu kenal dari tradisi ini adalah Manu Tebol dan Luol Deng, dua pemain NBA kelahiran Sudan Selatan yang terkenal sebagian karena tinggi badan mereka yang luar biasa. Manu Tebol memiliki tinggi 7 kaki 7 inci. Ia adalah salah satu pemain tertinggi dalam sejarah NBA. Dan ia berasal langsung dari tradisi seperti ini. Menurutmu, seberapa tinggi kamu akan tumbuh jika minum beberapa liter susu segar setiap hari seperti para penggembala Dinka dan Nuer? Beritahu kami di kolom komentar karena kami membaca semuanya. Di sebagian besar dunia, identitasmu tersimpan di kartu dalam dompet atau di chip dalam ponsel. Di Sudan Selatan, bagi banyak komunitas, identitas itu tertulis tetap di wajah. Skarifikasi, yaitu praktik membuat bekas luka yang disengaja dengan pola tertentu pada kulit, berfungsi sebagai sistem identifikasi hidup yang permanen di puluhan kelompok etnis di Sudan Selatan. Suku Dinka, misalnya, secara tradisional memberi tanda di dahi para pemuda dengan serangkaian garis horizontal atau pola berbentuk huruf Fa saat upacara inisiasi. Tanda ini memberitahu siapapun yang melihatnya tentang suku dan klan tempat orang itu berasal. Tanda itu adalah paspor budaya yang tidak bisa hilang, dicuri, atau dipalsukan. Kelompok lain memiliki bahasa visual mereka sendiri yang berbeda. Orang Jie memakai mahkota manik-manik yang rumit dan menjalankan tindik bibir atas yang disebut alikitik. Para perempuan Toposa mengenakan kulit kucing serval saat tarian adat. Sebuah tradisi yang menghubungkan mereka dengan tanah dan dengan hewan yang hidup bersama mereka. Tradisi-tradisi ini masih hidup, masih dijalankan, dan tetap memiliki makna yang sangat dalam bagi komunitas yang mewarisinya sampai hari ini. Sudan Selatan resmi menjadi negara merdeka pada 9 Juli 2011, yang menjadikannya negara berdaulat termuda di bumi. Negara ini berada di Afrika Timur Tengah, tidak memiliki garis pantai, dan dikelilingi oleh 6 negara tetangga. Sudan Barat Daya adalah rumah bagi emas hitam, yaitu minyak. Emas hitam inilah yang ikut memicu perang pahit antara Sudan Selatan dan Sudan Utara, yang sekarang disebut Sudan. Pemisahan dari Sudan terjadi setelah 2 perang saudara, yang termasuk paling panjang dan paling brutal dalam sejarah Afrika, dimulai sejak 1955 hingga 2005. Pada akhirnya, Sudan Selatan memperoleh emas hitamnya melalui mediasi internasional, kecuali Abyei, wilayah sengketa yang diklaim oleh kedua negara. Wilayah selatan menolak puluhan tahun pemaksaan Arabisasi dan penindasan agama dari utara. Jika wilayah utara didominasi oleh masyarakat Arab dan Muslim, maka wilayah selatan sangat kuat dengan akar Nilotik, serta mengikuti tradisi Kristen atau animisme yang telah hidup selama ribuan tahun. Pada 1 Februari 2021, Sudan Selatan benar-benar mengubah zona waktunya dengan memundurkan jam selama 1 jam agar lebih sesuai dengan posisi geografisnya yang sebenarnya di dunia. Walaupun Sudan Selatan memiliki banyak sumber daya alam, negara ini tetap berada pada tingkat kemiskinan yang tinggi. Sudan Selatan memiliki sekitar 12 juta penduduk. Sebagian besar penduduknya, sekitar 80%, tinggal di daerah pedesaan. Menurut perkiraan terbaru Bank Dunia, hingga 92% penduduk hidup dengan kurang dari $2,15 per hari pada tahun 2024. Dan negara ini berisiko mendekati kemiskinan hampir menyeluruh pada 2025 jika tren saat ini terus berlanjut. Selama puluhan tahun, jika kamu bertanya kepada pakar satwa liar atau pembuat film dokumenter alam tentang migrasi mamalia darat terbesar di bumi, mereka akan memberi jawaban yang sama tanpa ragu. Serengeti, migrasi besar wildebeest di Tanzania dan Kenya. Jutaan hewan bergerak dalam tontonan dahsyat yang bergemuruh, difilmkan, dirayakan, dan ditayangkan ke ruang keluarga di seluruh dunia selama beberapa generasi. Tapi inilah hal yang hampir tidak pernah diberitahukan kepada kamu. Jauh di dalam Sudan Selatan,
tersembunyi dari kamera, wisatawan, dan liputan satwa liar arus utama. Ada migrasi yang membuat Serengeti terlihat kecil. Survei udara yang dilakukan pada 2023 oleh African Parks mengungkap sesuatu yang benar mengejutkan dunia ilmiah. Migrasi spesies bernama kop bertelinga putih. Antelop berukuran sedang yang bergerak melalui ekosistem Boma Gambela di Sudan Selatan dan Ethiopia. Diperkirakan melibatkan 5,1 juta hewan. Angka itu bukan salah tulis. 5,1 juta hewan bergerak dalam jalur besar berbentuk huruf U, melintasi bentang alam. Dan kop bertelinga putih tidak bergerak sendirian. Ratusan ribu antelop tiang dan gazel mongala ikut bergabung dalam pergerakan itu, menciptakan kepadatan biomasa yang oleh para ilmuwan digambarkan hampir tak tertandingi dimanapun di dunia modern. Lalu kenapa dunia tidak mengetahuinya? Karena perang saudara yang berlangsung selama puluhan tahun membuat wilayah ini benar-benar tertutup bagi peneliti, pembuat film, dan pegiat konservasi. Migrasi itu terus berlangsung selama ini. Dunia saja yang tidak diberi kesempatan untuk melihatnya. Setiap budaya di bumi memiliki satu makanan yang menceritakan kisahnya. Di Sudan Selatan, makanan itu bernama gema. Gema adalah adonan kental dan padat yang dibuat dari sorghum atau millet yang difermentasi. Makanan ini menjadi bagian utama kehidupan sehari-hari di banyak wilayah negara itu. Disajikan bersama semur kaya rasa yang dibuat dari ikan kering, daging buruan, atau apapun yang diberikan oleh daratan dan sungai pada musim tersebut. Proses fermentasi memberi rasa yang sedikit asam dan kompleks, sangat mengenyangkan dan bergizi. Dibentuk oleh tradisi kuliner selama banyak generasi untuk memberi tenaga bagi orang. Orang yang menjalani hari panjang dengan kerja fisik berat di iklim yang keras. Namun Sudan Selatan tidak hidup hanya dari tradisi lama. Jika kamu berjalan di pasar-pasar Juba, ibu kota negara itu, kamu akan menemukan sesuatu yang disebut Rolex. Dan tidak. Ini sama sekali tidak berhubungan dengan merek jam Swiss. Rolex adalah makanan jalanan yang awalnya datang dari Uganda, lalu menjadi sangat populer di seluruh Afrika Timur, terutama di Juba. Pada dasarnya, makanan ini adalah telur dadar yang dimasak segar di atas lempeng datar, diisi sayuran dan kadang daging, lalu digulung di dalam roti chapati. Namanya berasal dari frasa rolled eggs, yang lama-kelamaan berubah menjadi Rolex. Makanan ini murah, cepat, mengenyangkan, dan sangat lezat. Di kota tempat jutaan orang bergerak, bekerja, dan bertahan hidup, Rolex adalah bahan bakar yang membuat Juba terus berjalan. Dua makanan, satu kuno, satu modern. Keduanya memberitahu kamu dengan sangat jelas siapa sebenarnya masyarakat Sudan Selatan. Setelah puluhan tahun perang saudara, setelah beberapa generasi hidup di bawah pemerintahan di Khartoum yang memberlakukan hukum syariah ketat di seluruh negeri, termasuk wilayah selatan. Salah satu investasi besar pertama yang dibuat Sudan Selatan setelah merdeka adalah sebuah pabrik bir senilai 50 juta dolar. Bir yang mereka hasilkan bernama White Bull Lager, dan nama itu tidak dipilih secara sembarangan. Banteng putih adalah salah satu hewan yang paling suci dan paling kuat, maknanya dalam budaya Nilotik. Hewan itu melambangkan kemurnian, kekuatan, dan kehormatan. Menamai bir pertama negara itu dengan nama tersebut adalah tindakan yang disengaja dan penuh arti. Slogan White Bull Lager adalah The Taste of Progress. Dan bir itu dibuat dengan air yang diambil langsung dari sungai Nil. Coba pikirkan sejenak apa arti hal itu. Selama beberapa generasi, rakyat Sudan Selatan diberitahu oleh pemerintah mereka apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan. Apa yang boleh dan tidak boleh mereka minum, serta bagaimana mereka harus hidup. Dan saat mereka akhirnya merdeka, salah satu hal pertama yang mereka lakukan adalah membuat bir mereka sendiri, menamainya dengan hewan paling suci mereka, lalu meminumnya dari gelas yang diisi air dari sungai yang telah menopang peradaban mereka selama ribuan tahun. Sudan Selatan mungkin adalah salah satu negara termuda dan paling kurang berkembang di bumi. Tetapi negara ini telah mengambil dua keputusan aturan, yang bahkan banyak negara yang jauh lebih kaya dan lebih kuat belum berani ambil. Keputusan pertama adalah soal lingkungan. Sejak 2015, Sudan Selatan mempertahankan larangan ketat atas penggunaan dan impor kantong plastik pembawa barang. Sampah plastik di negara dengan komunitas penggembala besar bukan hanya merusak pemandangan,
Itu adalah ancaman langsung bagi ternak. Sapi dan kambing yang tanpa sengaja memakan kantong plastik bisa mati karena sumbatan usus. Dan dalam masyarakat di mana sapi menjadi dasar seluruh sistem ekonomi dan sosial, melindungi ternak dari plastik bukanlah kemewahan lingkungan. Keputusan kedua lebih baru dan lebih kontroversial. Pada awal tahun 2025, pemerintah Sudan Selatan untuk sementara memblokir akses ke platform media sosial besar, termasuk Facebook dan TikTok. Pemicu keputusannya adalah serangkaian video viral yang menunjukkan kekerasan terhadap warga Sudan Selatan di Sudan. Video-video ini menyebar sangat cepat di media sosial, memicu kemarahan, dan dalam hitungan jam, kerusuhan serta pembunuhan balas dendam pecah di Juba dan kota-kota besar lainnya. Pemerintah memutuskan menghentikan akses ke platform itu untuk menahan penyebaran konten yang secara langsung memicu kekerasan di jalanan. Terlepas dari apakah kamu setuju dengan keputusan itu atau tidak, situasi ini menunjukkan sesuatu yang penting tentang kenyataan hidup di Sudan Selatan. Ketika orang membahas negara dengan tingkat kepemilikan senjata api sipil yang tinggi, pembicaraan hampir selalu beralih ke Amerika Serikat. Tetapi ada satu negara di mana hubungan antara warga sipil dan senjata api tertanam jauh lebih dalam perjuangan hidup sehari-hari. Dan hampir tidak ada orang di luar Afrika yang membicarakannya. Diperkirakan ada 3,2 juta senjata ringan yang saat ini beredar di seluruh Sudan Selatan. Untuk memberi gambaran, jumlah penduduk Sudan Selatan sekitar 20 juta orang. Itu berarti kira-kira ada satu senjata api untuk setiap 4 orang di seluruh negeri. Dan sekitar 2/3 dari senjata itu berada di tangan warga sipil, bukan militer atau polisi. Dalam banyak kasus, ini bukan senjata untuk menyerang. Ini adalah senjata untuk melindungi. Di negara tempat perampasan ternak antar komunitas telah berlangsung selama berabad-abad. Dan negara tidak punya kemampuan untuk memberi keamanan di wilayah pedesaan yang sangat luas. Senapan milik sebuah keluarga sering menjadi satu-satunya hal yang berdiri di antara kawanan ternak mereka dan kehancuran ekonomi total. Seorang pria yang kehilangan ternaknya di Sudan Selatan bukan hanya kehilangan hewan peliharaannya, ia kehilangan tabungannya, status sosialnya, kemampuannya membayar mahar, dan dalam banyak kasus seluruh masa depannya. Jadi ia melindunginya dengan satu-satunya cara yang tersedia baginya. Kenyataan ini juga menciptakan lingkungan yang sangat berbahaya bagi jurnalis dan media independen. Gabungan antara senjata api ilegal yang tersebar luas, wilayah konflik yang aktif, dan kehadiran pihak yang oleh warga setempat disebut polisi rahasia membuat Sudan Selatan menjadi salah satu negara paling berbahaya di bumi bagi kebebasan pers. Para jurnalis menghadapi penangkapan sewenang-wenang, pelecehan, dan kekerasan fisik, terutama di daerah tempat pasukan pemerintah dan kelompok oposisi bersenjata sama-sama menerapkan sensor ketat atas apa yang boleh diberitakan dan apa yang tidak. Ada satu angka yang membuat orang terdiam saat pertama kali mendengarnya. Pada akhir 2025 hingga masuk ke 2026. Diperkirakan lebih dari 7,5 juta orang di Sudan Selatan akan menghadapi krisis pangan tingkat darurat. Itu berarti lebih dari setengah seluruh penduduk negara itu. Lebih dari setengah. Untuk memahami bagaimana ini bisa terjadi, kamu harus memahami 3 kekuatan yang bertabrakan di Sudan Selatan pada waktu yang sama, dan jarang sekali benar-benar berhenti. Yang pertama adalah konflik. Puluhan tahun perang saudara telah menghancurkan infrastruktur pertanian, memaksa komunitas petani meninggalkan tempat tinggal mereka, dan membuat wilayah tanah subur yang sangat luas terlalu berbahaya untuk digarap. Saat petani tidak bisa bertani, makanan pun menghilang. Yang kedua adalah pengungsian. Sudan Selatan memiliki salah satu jumlah pengungsi internal terbesar di dunia. Jutaan orang dipaksa meninggalkan rumah dan tanah mereka, lalu hidup di kamp atau permukiman sementara tempat menanam makanan sendiri hampir tidak mungkin dilakukan. Yang ketiga adalah banjir. Sudan Selatan berada di salah satu wilayah Afrika yang paling rawan banjir. Cekungan Nil yang sama yang memberi tanah ini kesuburan luar biasa juga secara teratur menenggelamkannya. Dalam beberapa tahun terakhir, banjir telah menghancurkan tanaman, membunuh ternak, dan memutus akses seluruh komunitas dari jalur pasokan selama berbulan-bulan. Dan di bawah semua itu ada sistem kesehatan yang begitu rapuh, sehingga penyakit yang menyebar lewat air bergerak melalui komunitas dengan kecepatan yang menghancurkan.
Harapan hidup rata-rata di Sudan Selatan saat ini diperkirakan berada di antara 58 dan 59 tahun. Di negara dengan usia median yang sangat muda, angka itu tidak hanya mencerminkan kemiskinan, tetapi juga beban gabungan dari konflik, pengungsian, penyakit, dan kelaparan yang menekan satu generasi penuh. Sudan Selatan bukan kisah yang sederhana, dari dulu memang bukan. Bayangkan sebuah rawa yang begitu luas, begitu rapat, dan begitu sulit ditembus hingga berhasil menghentikan pasukan Romawi kuno. Membuat para penjelajah Mesir berhenti di tengah jalan, menelan seluruh ekspedisi, lalu memulangkan mereka dalam keadaan hancur dan tanpa hasil. Rawa itu nyata, namanya Sud, dan rawa itu berada di jantung Sudan Selatan. Pada musim hujan, Sud meluas hingga menutupi sampai 130.000 km persegi daratan. Untuk memberi gambaran ukurannya, luas itu kira-kira sama dengan Inggris, sebuah wilayah sebesar satu negara penuh yang menjadi rawa, dipenuhi alang-alang papirus, pulau terapung, buaya, kuda Nil, dan jalur air yang berubah terus-menerus, sampai tidak pernah ada peta bagian dalam yang benar berhasil diselesaikan secara andal. Kaisar Romawi Nero pernah mengirim 2 senturion dalam ekspedisi untuk mencari sumber sungai Nil sekitar tahun 61 Masehi. Mereka berhasil mencapai Sud lalu berbalik kembali. Rawa itu benar-benar mustahil dilalui. Namun inilah bagian yang benar sulit dipercaya. Orang hidup di dalam Sud. Ada komunitas penuh yang membangun kehidupan mereka di atas pulau terapung dari anyaman alang-alang dan papirus padat. Pulau-pulau ini bukan tanah padat. Mereka bergerak, mereka bergeser. Mereka seolah bernapas bersama air di bawahnya. Saat kamu berjalan di dalam salah satu komunitas ini, tanah di bawah kakimu ikut bergerak di setiap langkah. Seperti berjalan di atas kasur hidup yang terapung di danau gelap tanpa ujung. Komunitas-komunitas ini menangkap ikan, membesarkan anak, mengadakan upacara, dan menjalankan seluruh kehidupan manusia di atas permukaan yang secara teknis bahkan bukan daratan. Mereka telah beradaptasi begitu sempurna dengan lingkungan yang terasa mustahil ini, sehingga Sud, yang pernah mengalahkan tentara Romawi dan penjelajah Mesir, bagi mereka hanyalah rumah. Ketika dunia memikirkan seni Afrika, yang sering terbayang adalah Afrika Barat, perunggu Benin, topeng Yoruba, kain tenun Ghana. Sudan Selatan jarang masuk ke percakapan itu. Dan itu adalah kelalaian yang sangat besar. Orang Zande di Sudan Selatan memiliki salah satu budaya material paling luar biasa di seluruh benua. Pisau, tombak, dan perisai mereka begitu unggul dalam keterampilan pembuatan dan rancangan, sehingga menjadi salah satu faktor utama yang membantu orang Zande menguasai kelompok-kelompok tetangga dan menyebarkan budaya mereka ke wilayah yang sangat luas. Senjata mereka bukan hanya alat, itu adalah karya seni yang kebetulan juga sangat efektif. Di luar senjata, komunitas di Sudan Selatan memiliki tradisi panjang dalam anyaman keranjang, pembuatan jaring, tembikar, peleburan logam, pengerjaan besi, serta ukiran gading dan kayu. Para seniman Zande masa kini terus membuat kerajinan dari besi, tanah liat, dan kayu yang membawa pengetahuan berabad-abad dan tradisi estetika yang terkumpul dalam setiap karya. Lalu ada musik. Musik di Sudan Selatan bukan hiburan seperti yang dipahami dunia modern tentang hiburan. Musik adalah upacara, musik adalah ritual, musik adalah bahasa yang dipakai komunitas untuk menandai kelahiran, kematian, panen, inisiasi, dan pergantian musim. Banyak upacara ritual tidak bisa berlangsung tanpa nyanyian dan permainan alat tertentu. Karena musik bukan pengiring acara, musik adalah acaranya. Sudan Selatan hari ini memegang semua tradisi kuno itu sambil juga memiliki dunia musik kontemporer yang hidup, gaya barat seperti hip-hop dan reggae populer, terutama di kalangan anak muda di Juba. Tetapi gaya yang mungkin paling khas Sudan Selatan adalah yang dikenal sebagai Sudanic Fusion, campuran irama Arab dan Afrika yang mencerminkan identitas berlapis dan rumit dari masyarakat yang dibentuk oleh dua dunia itu, namun tidak sepenuhnya menjadi milik salah satunya. Tarian mengalir melalui semua itu. Setiap kelompok etnis di Sudan Selatan memiliki tradisi tari yang berbeda. Dan ini bukan pertunjukan yang dibuat untuk wisatawan. Ini adalah ungkapan hidup dari identitas, kebersamaan, dan kegembiraan yang terjadi karena masyarakat memang membutuhkannya. Sudan Selatan telah memberi dunia beberapa atlet paling luar biasa dalam sejarah.
Dan kisah bagaimana hal itu bisa terjadi tidak bisa dipisahkan dari kisah negara itu sendiri. Gulat adalah olahraga tertua dan paling berakar dalam budaya Sudan Selatan. Pertandingan gulat tradisional bukan sekadar kompetisi olahraga. Itu adalah acara sosial yang diadakan di akhir musim pertanian, ditemani nyanyian, tarian, dan keterlibatan penuh seluruh komunitas. Para penonton tidak hanya menonton, mereka bernyanyi untuk mendukung jagoan mereka, sehingga pertandingan berubah menjadi pengalaman bersama yang merekatkan komunitas. Tetapi justru bola basket yang membuat Sudan Selatan paling terlihat di panggung dunia. Dan alasannya terhubung langsung dengan fakta 3, yaitu tinggi badan luar biasa masyarakat Nilotik. Manute Bol, yang lahir di sebuah desa Dinka, memiliki tinggi 7 kaki 7 inci. Ia menjadi salah satu pemain paling mudah dikenali dalam sejarah NBA. Bukan hanya karena tingginya, tetapi juga karena kemampuannya memblok tembakan yang luar biasa. Ia tetap menjadi salah satu pemblok tembakan terbaik yang pernah dilihat permainan ini. Luol Deng, yang juga berasal dari keluarga Sudan Selatan, kemudian menjadi pemain NBA All-Star dan salah satu pemain yang paling dihormati pada zamannya. Ia kemudian menjadi Presiden Federasi Bola Basket Sudan Selatan dan berperan besar dalam membangun program bola basket nasional negara itu. Dan sepak bola, yang oleh sebagian besar dunia disebut football, juga memiliki kisah luar biasa sendiri di Sudan Selatan. Negara ini sebenarnya pernah menjadi salah satu kekuatan sepak bola paling awal di Afrika pada masa sebelum kemerdekaan. Puluhan tahun perang saudara hampir menghancurkan permainan yang terorganisasi. Namun sejak merdeka, sepak bola dibangun kembali dari nol. Dengan pemerintah dan organisasi komunitas secara aktif memakai olahraga ini sebagai alat untuk memberi anak muda arah, tujuan, dan harapan setelah konflik. Di luar olahraga terorganisasi, bentang alam alami Sudan Selatan menawarkan sesuatu yang hanya bisa diimpikan banyak negara. Beberapa taman nasional dan kawasan lindung menyediakan kesempatan untuk mendaki, mengamati burung, arung jeram, dan memancing olahraga di lingkungan yang hampir sepenuhnya belum tersentuh wisata massal. Kita akhiri dengan satu fakta yang bersifat filosofis, politik, dan sangat pribadi bagi rakyat Sudan Selatan. Dan semuanya dimulai dari persoalan bahasa. Kata Sudan berasal dari frasa Arab Bilad as-Sudan, artinya negeri orang hitam. Nama ini diberikan oleh ahli geografi dan pedagang Arab yang melihat ke selatan dari dunia Arab, lalu menggambarkan apa yang mereka lihat dengan bahasa mereka sendiri. Itu bukan nama yang dipilih oleh orang yang tinggal di sana. Itu adalah label dari luar, diberikan oleh orang yang melihat penduduk wilayah ini, terutama melalui sudut pandang budaya dan kategori ras mereka sendiri. Sudan Selatan tetap mempertahankan kata Sudan dalam namanya ketika menjadi merdeka pada 2011. Dan bagi banyak orang di dalam negara itu, percakapan tentang hal ini masih jauh dari selesai. Di forum, dalam diskusi masyarakat, dan dalam perdebatan budaya yang sedang berlangsung sekarang di seluruh Sudan Selatan, banyak suara menyerukan agar nama negara itu diganti sepenuhnya. Pilihan pengganti yang paling sering diajukan adalah Kush, mengacu pada kerajaan Kush kuno yang pernah berkembang di wilayah ini, ribuan tahun sebelum dunia Arab memberinya nama yang berbeda. Yang lain mendorong penggunaan istilah Nilotik yang mencerminkan identitas bahasa dan budaya nyata dari komunitas dominan di sana. Nama membawa sejarah, nama membawa kuasa, nama memberitahu siapa yang berhak mendefinisikan suatu tempat dan siapa yang harus hidup di dalam definisi yang dibuat orang lain untuk mereka. Rakyat Sudan Selatan berjuang selama 50 tahun untuk menentukan diri mereka dengan syarat mereka sendiri. Pertanyaan tentang apa nama negara mereka seharusnya, dalam banyak hal, adalah batas terakhir dari perjuangan yang sama itu. Ini adalah pertanyaan, apakah kemerdekaan berarti bukan hanya kebebasan politik, tetapi juga kebebasan untuk menamai diri sendiri dalam bahasa sendiri, menurut sejarah sendiri, dengan syarat sendiri. Jadi, itulah dia, 15 fakta tentang Sudan Selatan yang hampir pasti belum kamu ketahui sebelum hari ini. Sebuah negara tempat para pria bisa tumbuh hampir setinggi 7 kaki dengan pola makan susu dan darah sapi. Tempat orang mencuci rambut dengan air kencing sapi, lalu mengubahnya menjadi warna oranye sebagai tanda kebanggaan. Tempat hadiah pernikahan berupa 300 ekor sapi hidup yang berfungsi seperti sistem perbankan yang tersebar. Tempat migrasi satwa liar terbesar di bumi bersembunyi dari dunia selama puluhan tahun.
Tempat seluruh komunitas hidup di atas pulau terapung dari alang-alang yang bergerak di bawah kakimu. Tempat sebuah pabrik bir menjadi salah satu simbol awal kebebasan. Dan tempat perdebatan tentang apa negara itu bahkan harus disebut masih tetap hidup sampai sekarang. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.